rumor mengenai kepindahan Emil Audero ke Como akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Penjaga gawang kelahiran Indonesia itu resmi bergabung dengan skuad besutan Cesc Fabregas untuk mengarungi Liga Italia 2024-2025. Emil Audero akan berseragam Como selama 4 tahun ke depan. Musim lalu, ia bermain di Inter Milan sebagai pemain pinjaman. Bersama Como, Emil Audero akan bersaing dengan kiper lainnya termasuk Pepe Reina. Meski harus bersaing dengan setidaknya 4 kiper lain, Cesc Fabregas mengatakan bahwa Emil Audero adalah perekrutan penting. Atletico Madrid berniat menampung Sofyan Amrabat yang musim panas ini statusnya tidak dipermanenkan oleh Manchester United. Amrabat sendiri saat ini segera menjalani latihan pramusim bersama Fiorentina. Namun mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk melepas Amrabat bila ada tawaran konkret yang masuk. Dilansir dari Tutto Mercato Web, Atletico Madrid berniat untuk memboyong Amrabat ke Stadion Wanda Metropolitano. Tim asuhan Diego Simeone itu siap membuka negosiasi dengan La Viola untuk menanyakan berapa nilai jual bintang timnas Maroko tersebut. Enzo Fernandez bersama timnas Argentina dituduh melakukan rasisme saat perayaan juara Copa America 2024. Para penggawa tim Tango menyanyikan lagu olok-olok kepada timnas Prancis yang diisi banyak pemain keturunan. Can rasis itu pun berbuntut panjang. Chelsea yang merupakan klub Enzo turut menyelidiki kasus ini dengan prosedur disiplin internal. Namun melansir The Guardian, klub London itu kini menutup penyelidikan tanpa ada tindakan yang diambil. Permintaan maaf Enzo telah diterima oleh skuad Chelsea dan mereka menganggap permasalahan ini sudah beres. Chelsea dikabarkan memasuki negosiasi peminjaman Victor Osimhen setelah Napoli berambisi mereunikan Romelu Lukaku dengan Antonio Conte. Menurut The Athletic, Napoli ingin merekrut Romelu Lukaku secara permanen. Sementara itu, Partenope juga menegosiasikan transfer Victor Osimhen ke Stamford Bridge dalam kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian. Jika transfer ini terwujud, kedua klub akan saling bertukar striker di musim 2024-2025. Kesepakatan tukar pemain ini juga bakal membantu Chelsea menyingkirkan Lukaku yang flop selama masa bakti keduanya di Stamford Bridge. Aston Villa sangat sibuk di bursa transfer awal musim 2024-2025. Lantaran akan tampil di Liga Champions, tim arahan pelatih Unai Emery itu mendatangkan banyak pemain baru untuk memperkuat diri. Sejauh ini Aston Villa menjadi tim paling banyak mengeluarkan uang untuk membeli pemain baru. Aston Villa telah membelanjakan uang 176,20 juta euro untuk mendatangkan pemain baru. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikeluarkan Chelsea. Belanja pemain baru Aston Villa juga lebih banyak dibandingkan uang yang sudah dikeluarkan Manchester United, yakni 104,50 juta euro. Aston Villa mendapatkan 8 pemain baru dari uang yang sudah mereka keluarkan. Ada kabar baru seputar saga transfer Conor Gallagher. Sang gelandang dikabarkan sudah semakin dekat untuk bergabung dengan Atletico Madrid di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea dan Atletico Madrid saat ini sedang berdiskusi terkait transfer sang gelandang. Menurut laporan Romano, sejak awal pekan kemarin manajemen Atletico Madrid dan manajemen Chelsea mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu kedua tim membahas transfer Gallagher. Atletico Madrid disebut sangat berminat untuk memboyong sang gelandang. Manchester United hampir mencapai kesepakatan untuk mengontrak bek kanan Bayern Munich, Noussair Mazraoui. Namun transfer tersebut bergantung pada penjualan Aaron Wan-Bissaka untuk menghasilkan dana yang diperlukan. Pelatih Manchester United Erik ten Hag pernah melatih pemain Maroko itu di Ajax Amsterdam. Ia tertarik untuk bersatu kembali dengan sang pemain. Namun agar transfer Mazraoui ke Manchester United bisa rampung, Wan-Bissaka yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi harus dijual. Penjualan Wan-Bissaka diperkirakan akan mendapat bayaran sekitar 19,2 juta dolar Amerika Serikat. Klub Premier League Arsenal dilaporkan akan kembali melakukan manuver transfer dalam waktu dekat ini. The Gunners akan mencoba untuk merekrut Leroy Sané dari Bayern Munchen. Sky Sport Germany melaporkan bahwa Mikel Arteta ingin Sané menjadi bagian dari Arsenal. Pasalnya, sang winger punya rekam jejak yang teruji. Selain itu, Sané juga pernah bermain di Inggris bersama Manchester City. Karena itu, sang winger tidak bakal menemui kendala untuk beradaptasi di skuad The Gunners. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal bakal sulit merekrut Sané karena ia belum berniat meninggalkan Bayern. Kylian Mbappe akan mendapatkan hadiah mobil mewah seharga 164.000 pound sterling atau sekitar 3,4 miliar rupiah dari Real Madrid menjelang musim baru. Hadiah itu berkat kesepakatan sponsor 3 tahun dengan pabrikan Jerman BMW. Melalui laporan Daily Mail, mobil yang akan diperoleh Mbappe di Real Madrid akan sama dengan sang presiden Florentino Perez, yakni mobil listrik BMW. Usut punya usut, para pemain Real Madrid lainnya juga akan memperoleh hadiah yang sama. Terdapat 4 model berbeda yang telah dipilih oleh para pemain tim utama dan pelatih.
Jadon Sancho dilaporkan telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Juventus menjelang musim panas ini. Kesepakatan tersebut mencerminkan ambisi Juventus untuk menambah kualitas tim mereka dan meningkatkan daya saing di kompetisi domestik serta Eropa. Manchester United yang bersedia melepas Sancho tampaknya siap untuk menerima tawaran yang diajukan Juventus. Dengan usia muda dan potensi besar, Sancho diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Juventus baik dalam hal performa di lapangan maupun kontribusi dalam skema permainan tim. Arsenal nampaknya tidak akan diperkuat oleh Emil Smith-Rowe di musim depan. Sang gelandang dilaporkan akan segera menuntaskan kepindahannya ke Fulham dalam waktu dekat ini. Dilansir Fabrizio Romano, Fulham dan Arsenal sudah mencapai kesepakatan terkait transfer Smith-Rowe. Sang gelandang akan ditebus dengan total biaya senilai 34 juta pound sterling. Arsenal dikabarkan sudah menerima tawaran tersebut dan mempersilahkan Fulham untuk menuntaskan transfer sang gelandang. Menurut laporan Romano, dalam waktu dekat ini ia akan melakukan penandatanganan kontrak dan juga akan diperkenalkan ke publik. Tammy Abraham masih menjadi salah satu target utama yang dipertimbangkan oleh manajemen AC Milan. Menurut Fabrizio Romano, Milan belum meninggalkan jalur untuk mendapatkan striker asal Inggris ini dan peluang untuk segera merekrutnya tetap terbuka. Abraham saat ini memiliki kontrak dengan AS Roma hingga 2026. Namun setelah mengalami cedera ligamen lutut lebih dari setahun yang lalu, pemain berusia 25 tahun ini kemungkinan terbuka untuk mencari tantangan baru. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh Milan, terutama jika Roma berhasil mendapatkan Artem Dovbyk dari Girona yang menjadi fokus utama mereka saat ini. Dilaporkan oleh Calcio Mercato, AC Milan ditawari peluang untuk merekrut Loris Karius secara gratis pasca cedera yang menimpa Marcos Portiello. Karius baru saja berpisah dengan Newcastle United setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni lalu. Ia bisa menjadi solusi paling murah untuk mengisi absennya Portiello selama 2 bulan ke depan. Selain Karius, opsi lain yang bisa diambil oleh Milan adalah mendatangkan mantan kiper AS Roma, yaitu Rui Patricio. Sama halnya dengan Karius, Patricio bisa digait secara gratis karena ia juga telah berpisah dengan Roma akhir Juni lalu. Meskipun tidak akan berpartisipasi di Liga Champions musim depan, Manchester United tetap menjadi pusat perhatian. Klub ini masih menjadi tujuan menarik bagi pemain bintang di bursa transfer musim panas 2024. Satu di antara kabar yang beredar adalah kemungkinan kepindahan bintang Juventus Federico Chiesa. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Chiesa telah memutuskan klub mana yang akan dituju musim depan. Ia memilih bermain di MU daripada klub lain seperti Roma dan Liverpool. Chiesa tidak mempermasalahkan absennya MU di Liga Champions dan hanya bermain di Liga Eropa musim depan. Klub Premier League Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Maximilian Bayer dari Hoffenheim. Tim Talk melaporkan bahwa MU sangat tertarik merekrut Bayer karena potensinya yang besar. Sang striker sudah menjadi starter di lini serang Hoffenheim di musim lalu. Berkat performanya yang apik, ia dibawa Julian Nagelsmann ke timnas Jerman di Euro 2024 kemarin. Menurut laporan tersebut, alasan lain mengapa MU mencoba merekrut sang striker karena mahar transfernya yang masih terjangkau. Ia dikabarkan memiliki klausul pelepasan senilai 40 juta euro.